Masih bersama saya Budiman Tanrojo di Satu Meja The Forum. Anda juga bisa mengikuti tema yang sama dengan melakukan scan terhadap barcode yang ada di layar TV Anda di kompas.id. Tema serupa soal kontroversi pilkada di tengah pandemi bisa didapatkan dengan melakukan scan di kompas.id. Saya kembali ke Prof. Asra. Prof. Asra, jadi ini ungkapan Prof. Asra yang mengatakan akan golput sebetulnya apa nih? Frustrasi atau gemes atau gimana sebetulnya? Ya, saya kira ya karena itu tadi, karena saya gemes ya. Karena saya selama ini selalu ikut pemilu, karena saya tahu betul ya bahwa parti kita harus berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi. Tapi kali ini saya memutuskan untuk tidak ikut memilih, karena dua hal paling tidak. Kenapa alasannya? Yang pertama, saya ingin menunjukkan solidaritas kepada mereka yang sudah wafat, meninggal ya, dan mereka yang masih berjuang untuk menyelamatkan diri mereka di rumah sakit. Yang jumlahnya itu semakin banyak, sehingga kemudian seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta dan Jabodetabek ini tidak bisa lagi menampung. Ya. Jadi saya kira kita nggak punya hati nurani kalau tidak punya, masih terus saja mengikuti pesta pora demokrasi ini ya. Jadi saya menolak itu. Yang kedua, saya kira juga sebagai bentuk reaksi balik saya atas ketidakpedulian ya. Bentuk protes ya? Ya, sebagai protes. Saya memprotes, terang aja memprotes ketidakpedulian gitu. Suara-suara dari masyarakat, dan memang saya kira baik DPR maupun juga pemerintah dalam beberapa waktu terakhir ini tidak peduli sama suara masyarakat, mengambil keputusan sendiri, tidak melibatkan civil society, main ketok saja palu misalnya perubahan revisi Undang-Undang KPK, kemudian mengatok palu juga untuk Undang-Undang Minerba, RUU Minerba, dan sekarang juga mau mengetuk palu lagi untuk RUU Cipta Karya. Jadi saya kira ini berlebihan gitu ya. Berlebihan ya? Menurut saya berlebihan. Jadi sama sekali tidak peduli sama masyarakat, tidak peduli sama warga berjuang di rumah sakit. Kemudian seperti yang tadi saya bilang ya, di kalangan calon aja udah 60 lebih itu, Mbak Titi lebih tahu yang sudah terkena. Bahkan kemarin satu calon dari Kabupaten Berau ya, Kalimantan meninggal. Meninggal Pak Muharram. Saya cek di Wikipedia berapa umurnya, 52. 52 itu yang namanya Bupati Muharram itu. Jadi sama sekali ini saya nggak bisa menerima nurani saya. Oleh karena itu saya tidak mau ikut di dalam proses-proses yang sebetulnya bertentangan dengan nurani saya paling tidak. Baik. Baik, Pak Asra. Ya, saya kembali ke Bang Doli. Bang Doli, jadi gimana? Ini ungkapan dari Prof. Asra sebagai protes ketidakpedulian elit, semuanya betul mungkin karena kumpulan elitnya begitu berkuasa dan begitu kuat, suara publiknya diabaikan ya? Iya, saya kira kalau bicara tentang berlebihan, saya mohon maaf juga nih Prof. Saya kira kalau reaksi terhadap pelaksanaan pilkada ini ditujukan dengan dengan golput ya, saya kira itu juga berlebihan. Nah, ini tadi saya ingin menggarisbawahi, sebetulnya kan problem kita bagaimana kita bisa disiplin, kemudian menerapkan protokol COVID-19 itu. Nah, sekali lagi saya katakan, ini sebetulnya kalau dalam tindakan disiplin, ya ini bukan hanya soal pilkada dan tapi kan protes Prof. Asra tadi tidak punyanya empati elit, Bang Doli. Ya, tapi ini kenapa misalnya ya kayak Titi itu dari awal kan, kenapa suara-suaranya itu yang dikritisi pelaksanaan pilkada? Kenapa enggak mulai kampanye bagaimana mengajak masyarakat itu untuk disiplin menegakkan protokol COVID-19 gitu. Karena itu yang problem. Loh, itu kan sudah disuarakan juga oleh banyak influencer yang juga disewa pemerintah untuk menyuarakan untuk menggunakan disiplin protokol kesehatan? Iya, karena gini, tadi soal disinggung ya, misalnya kita mungkin nanti bisa adu data. Kami kan juga ngecek setiap hari ya, dari pemerintah, dari Kementerian Dalam Negeri, dari BNPT. Banyak daerah-daerah juga yang khususnya juga ikut terlibat pilkada. Itu juga sampai sejauh ini masih hijau, paling tinggi kuning, turun dan segala macam. Jadi kita juga nggak bisa menyamaratakan bahwa seluruhnya ini, karena kita melihat Jakarta gitu misalnya, dari perspektif Jakarta yang memang naik, tinggi, hitam gitu ya. Kemudian kita samakan
Satu. Yang kedua, juga ada kita dengar suara-suara dari masyarakat, misalnya ya, ada ketidakpuasan masyarakat terhadap kepimpinan kepala daerah yang sekarang. Nah, mereka juga berkeinginan supaya mereka untuk menyelesaikan masalah mereka yang selama 5 tahun itu belum selesai, ya memang harus diganti dengan pilkada gitu. Nah, problemnya yang kedua tadi saya mau menanggapi. Kita memang kemarin mengambil pelajaran tanggal 4 sampai 6. Makanya saya tanggal 7 ya langsung menggelar rapat kerja untuk minta mengevaluasi semua tahapan yang berjalan. Kita mendengarkan informasi penjelasan dari pemerintah dan penyelenggara. Kemudian kita mereview lagi aturan-aturannya. Itu tadi saya katakan, kalau selama ini aturannya memang dianggap terlalu lunak, gitu ya, misalnya cuma hanya himbauan segala macam, sekarang sudah keras. Bang Doli, tapi kalau kemudian elit suara publiknya tidak didengar dan kemudian publik diwakili oleh Prof. Asra memilih untuk golput atau udah di rumah aja lah, mau pilkada silakan, tapi saya memilih di rumah kan sah-sah saja kan sebetulnya? Sah saja, cuman kan kita rangka untuk bagaimana tetap mempertahankan hak konstitusional, kemudian ya kalau itu hak kan terserah warga negara bukan, kalau dia tidak mau memilih dengan alasan kesehatan. Merawat demokrasi, kemudian menjalankan sistem yang sudah kita bangun, ya saya kira kan sebaiknya pertumbuhan demokrasi yang selama kita bangun kan tidak juga diberikan reaksinya dengan se-ekstrim itu, kira-kira begitulah. Oke, baik, saya ke Bung Doni Gahral terlebih dahulu. Bung Doni, jadi bagaimana Anda merespon kritik dan protes yang sangat keras dari Prof. Asra bahwa memang elit-elit ini karena terlalu percaya diri gitu, tidak mendengarkan suara-suara publik, bahkan untuk ormas kaliber NU dan Muhammadiyah pun kemudian tidak didengar sama sekali. Apakah memang itu betul-betul kehilangan empati sama sekali sebetulnya? Semua masukan didengar, ya dijadikan pertimbangan. Masukan mana yang didengar? Ya dari seluruh komponen masyarakat, dari termasuk ketua umum partai ya, tokoh bangsa gitu. Dan saya kira tidak ada kepentingan apapun ya, apakah itu partai politik atau siapapun yang maju pilkada, karena semua yang maju itu ya begitu dia maju siap kalah siap menang, ya tidak ada yang kemudian dirugikan atau diuntungkan dengan penundaan atau tetap dilaksanakan pilkada di tahun ini. Nah itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja sudah dikatakan Bang Doli tadi, ya kan kita bermain dengan asumsi-asumsi saat ini, ya, bahwa nanti akan ada ledakan dan lain sebagainya. Itu termasuk asumsi awal ya Doli ya, Asri, bahwa kok nggak usah takut dengan COVID lah, itu seperti flu biasa akan hilang sendiri gitu ya? Nggak, asumsi bahwa akan ada ledakan, ya klaster pilkada, itu kan asumsi. Nah kita sekarang bekerja dengan bagaimana memitigasi asumsi itu, dengan aturan main yang keras, dengan sanksi yang tegas, dan masyarakat pasti ya akan menghukum dengan begitu saja bagi mereka yang akan melanggar gitu. Hukuman politik itu pasti akan diterima oleh mereka yang berkampanye dengan mengabaikan protokol kesehatan. Jadi saya kira ada batasan-batasan yang saya kira seluruh kandidat kepala daerah harus menjalankan kampanyenya dengan itu. Oke, baik. Kembali ke Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, jadi tadi menurut Bang Doli mengatakan bahwa pilkada ini untuk menghormati hak konstitusional dari warga negara, dari pemilih, baik yang memilih maupun yang dipilih. Tapi kalau lihat tren dari Prof. Asra, orang lebih memilih di rumah aja lah, nggak usah milih. Itu gimana Anda lihat kalau nggak datang? Iya betul, menghormati hak konstitusional warga negara juga harus memastikan bahwa warga negara itu bisa memberikan hak pilihnya tanpa rasa takut atau khawatir bahwa dia bisa terpapar kasus COVID-19. Sekali lagi Mas Budiman, ketika masyarakat sipil bersuara keras soal kelanjutan pilkada, di tengah situasi pandemi yang masih sangat tidak terkendali ini, bukan berarti kami tidak bersepakat terhadap praktik demokrasi atau kemudian kami melakukan rongrongan terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara. Tetapi ini bagian dari kontrol publik untuk memastikan layanan negara terhadap rasa aman, kesehatan, demokrasi yang sehat begitu, itu juga didapatkan. Sekarang dalam situasi seperti ini misalnya, ketika COVID belum terkendali, instrumen hukum belum tersedia dengan baik, lalu kemudian kalaupun nanti misalnya ada perpu, tetapi kan sebuah instrumen hukum tidak bisa serta-merta diberlakukan saja. Dia memerlukan waktu untuk disosialisasikan, diinternalisasikan di antara para pihak,
serta penguatan kapasitas di antara para penyelenggara. Nah, hari ini kita diperhadapkan pada misalnya penyelenggara yang terpapar oleh ketidakpatuhan oleh para elit. Dan kita tidak melihat ada sesuatu sanksi yang bisa diberlakukan pada elit yang secara besar-besaran melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada tanggal 4 sampai 6 September yang lalu. Itu dibiarkan aja ya? Begitu. Dibiarkan saja. Contoh Mas Budiman, ini sangat parah sekali ya. Ada kandidat yang sudah tahu positif, tetapi tetap memaksakan datang ke kantor KPU, mendaftarkan diri, lalu menulari yang lain. Pertanyaannya apa yang dilakukan oleh negara? Nah, kampanye itu lama, 71 hari. Jadi bukan berarti Bang Doli, Mas Doni, kalau kami minta ditunda, itu ditundanya menunggu selesai. Tetapi di masa penundaan itu satu, negara total football di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Yang kedua adalah menyiapkan semua instrumen hukum terbaik yang membuat kita tidak perlu lagi saling lempar tangan, menagih tanggung jawab ketika ada pelanggaran. Yang ketiga, kita membangun kesadaran bersama kalau misalnya agenda demokrasi ditunda untuk mendapatkan partisipasi terbaik, ada kesadaran yang kuat dari masyarakat. Kami itu sangat komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan. Satu orang staf Perludem misalnya sudah positif COVID-19. Kami komitmen pada pemerintah untuk misalnya WFH sampai akhir tahun ini. Jadi bukan hanya penyelenggara yang terpapar, bukan hanya elit politik yang terpapar, pegiat pemilu pun sudah ada yang terpapar. Nah, situasi ini yang ingin kami jawab ketika merekomendasikan ditunda dulu sampai semua instrumen sebagai prasyarat demokrasi sehat itu bisa kita peroleh, begitu Mas Budiman. Tadi kalau dikatakan oleh Bang Doli dan juga Doni akan ada sanksi yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar protokol kesehatan, apakah itu sudah menjamin bahwa pilkada ini akan bisa tidak menciptakan klaster-klaster baru? Iya, yang diperlukan itu sebenarnya dua. Satu adalah special voting arrangement atau kemudian perekayasaan mekanisme pemilihan yang bisa menekan penyebaran. Dengan e-voting mungkin ya? Bukan hanya itu, misalnya perluasan durasi waktu pemberian suara, mekanisme kotak suara keliling, memilih lewat pos, rekapitulasi suara elektronik. Itu memang bisa disediakan oleh Perpu, Mas Budiman. Tetapi Perpu kan sekali lagi satu, tidak bisa langsung dioperasikan. Dia perlu dilatihkan dulu, disosialisasikan dulu, dipahamkan dulu. Nah, yang kedua soal sanksi. Sanksi ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan peraturan KPU. Contoh misalnya ketika ada diskualifikasi. Karena saya setuju diskualifikasi terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh kandidat. Karena ini adalah pelanggaran yang membahayakan nyawa manusia. Tetapi tidak bisa mengandalkan peraturan KPU karena ada limitasi. Mencabut hak untuk berkontestasi itu skemanya adalah satu melalui undang-undang dan yang kedua melalui putusan pengadilan. Tetapi kalaupun itu disiapkan sekarang, dia tidak bisa serta-merta. Pemahaman di antara aparat penegak hukum pun harus baik. Jangan sampai kemudian, karena ini 270 daerah, artinya 270 lokus, antara satu dengan yang lain karena pemahaman yang berbeda, terjadi tebang pilih di dalam penegakan hukum. Akhirnya kisruh lagi di pilkada, menimbulkan konflik, dan itu yang kita tidak inginkan. Kita sama-sama ingin demokrasi yang kuat. Kita sama-sama apresiasi komitmen pada demokrasi. Tapi bukan sekedar berdemokrasi, bukan sekedar mempertaruhkan demokrasi dengan segala pertaruhan terhadap keselamatan dan juga keamanan warga negara. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau kemudian tadi Doni mengatakan ini semua asumsi kalau terjadi klaster dan ledakan dalam kasus pilkada, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.